Jam 6 pagi, kami berangkat dari Queenstown. Tiket cruise Milford Sound jam 10.45 sudah di tangan. Google Map bilang perjalanan ini sekitar 4 jam. Itu juga kalau lancar dan gak macet. Makanya kami gak rencanain berhenti sama sekali, kecuali buat isi bensin. Aspal masih basah sisa hujan semalam. Kabut tipis turun, menggantung rendah di atas jalan. Dan jalannya lurus aja sejauh mata memandang, kayak gak ada ujungnya. Suasananya tenang, sedikit sendu dan sepi banget. Di beberapa titik kami sadar nggak ada kendaraan lain di sekitar kami sama sekali. Nggak ada mobil di depan, nggak ada di belakang. Cuma kami dan jalan panjang yang membelah South Island. Mata masih berat sisa semalam nonton kembang api tahun baru. Tapi lihat jalan kosong, kabut tipis dan suasana magis kayak gini, rasanya semua kantuk langsung kebayar. Kalau dilihat di peta, Milford Sound sebenarnya nggak terlalu jauh dari Queenstown. Tapi karena nggak ada jalan yang bisa langsung menembus pegunungan, kami harus memutar hampir 300 km buat sampai ke sana. Begitu masuk jalur menuju Teanau, suasana langsung berubah. Langit yang tadinya mendung perlahan membuka diri. Cahaya matahari mulai muncul, dan pemandangan di sepanjang jalan jadi makin cantik. Rasanya seperti hadiah kecil dari alam setelah perjalanan panjang sejak pagi. Sebelum lanjut, kami berhenti sebentar di Teanau buat isi bensin. Ini bukan sekedar jaga-jaga, soalnya ini memang SPBU terakhir sebelum Milford Sound. Lewat titik ini, udah nggak ada lagi tempat isi bahan bakar. Dari Teanau, perjalanan lanjut menuju Eglinton Valley. Lembahnya luas banget, dikelilingi pegunungan tinggi yang terbentuk dari pergerakan gletser ribuan tahun lalu. Kami juga lewat Lake Gunn, yang terkenal karena permukaan airnya tenang banget seperti cermin. Sayangnya kami nggak sempat berhenti, soalnya waktu udah mepet buat ngejar jadwal cruise. Dari Lake Gunn, jalanan mulai berubah karakter. Tebing-tebing granit berdiri tegak seperti gerbang raksasa menuju Milford Sound. Di depan kami, jalanan membelah lembah purba yang terbentuk oleh gletser ribuan tahun lalu, menciptakan landscape yang terasa seperti dunia lain. Gak lama, kami masuk ke Homer Tunnel. Terowongan sepanjang sekitar 1,2 km ini mulai digali tahun 1935 dan baru selesai 18 tahun kemudian. Di dalam, suasananya gelap, sedikit lembab, seperti menembus jantung pegunungan. Begitu keluar, pemandangannya juga luar biasa. Lembah yang sama, tapi terasa lebih dekat dan lebih rapat. Dan di ujung, Milford Sound udah nungguin kami. Akhirnya kami sampai di Milford Sound dan langsung cari lokasi parkir berbayar karena parkiran yang gratis jaraknya 25 menit jalan kaki. Sistem parkir di Milford Sound cukup unik. Nggak ada palang maupun tiket fisik. Kami cuma masukin nomor plat kendaraan ke mesin pembayaran, lalu bayar pakai kartu. Soalnya di sini nggak nerima uang tunai. Habis itu, kami jalan menuju terminal lewat jalan setapak dari kayu di tepi rawa dan vegetasi di sekitar fjord. Meski baru aja melalui perjalanan panjang, rasa antusias langsung ngalahin rasa lelah. Begitu masuk ke terminal, suasananya cukup ramai. Berbagai counter dari operator cruise berjajar di dalam bangunan. Milford Sound emang punya banyak operator cruise. Ada yang pakai kapal besar dengan fasilitas lengkap, ada juga yang pilih kapal lebih kecil dengan jumlah penumpang yang lebih terbatas. Tinggal sesuaikan aja dengan gaya perjalanan dan budget masing-masing. Kami pilih berlayar bareng Cruise Milford. Salah satu alasannya karena jumlah penumpangnya lebih sedikit, jadi suasananya lebih nyaman buat nikmatin pemandangan maupun foto-foto. Milford Sound adalah sebuah fjord, yaitu alam yang terbentuk karena gletser raksasa mengikis pegunungan selama ribuan tahun, sampai akhirnya menjadi lembah yang terisi air laut. Di kiri kanan, gunung-gunung menjulang langsung dari permukaan air.
Salah satu yang paling terkenal adalah Mitre Peak dengan ketinggian sekitar 1.692 meter. Yang pasti, kamera nggak pernah bisa nunjukin skala sebenarnya dari tempat ini. Besarnya baru kerasa kalau lihat kapal-kapal lain yang tampak kecil banget dibanding dinding pegunungan di sekelilingnya. Rute cruise bawa kami menyusuri fjord ke arah Tasman Sea. Meski kapalnya nggak benar-benar sampai ke laut lepas, perjalanan yang kami lalui udah lebih dari cukup buat bikin kami terpukau sepanjang jalan. Saat kapal mulai balik ke dermaga, ternyata masih ada beberapa kejutan yang nungguin. Di perairan ini, lumba-lumba sering kelihatan, bahkan kadang ikut bermain di samping kapal. Dan sesekali orca atau paus pembunuh juga pernah masuk ke Milford Sound. Kejadiannya memang jarang, tapi membayangkan orca muncul di antara tebing-tebing raksasa ini aja udah cukup bikin merinding. Kami berhenti di Seal Rock, batu besar yang jadi tempat favorit anjing laut buat istirahat. Beberapa anjing laut tampak santai berjemur, tanpa mempedulikan kapal yang lewat di dekat mereka. Dan inilah momen yang paling ditunggu di Milford Sound. Kapal perlahan mendekati Sterling Falls, air terjun setinggi lebih dari 150 meter yang jatuh langsung dari tebing granit ke perairan fjord. Awalnya cuma kedengaran gemuruh samar dari kejauhan, tapi makin dekat suaranya berubah jadi raungan air yang memenuhi seluruh lembah. Percikan air mulai menerpa wajah kami. Tapi nggak ada yang mundur, justru semua orang maju ke depan kapal, ketawa, foto-foto, dan menikmati sensasi alam yang begitu nyata. Di Milford Sound, air terjun yang permanen sebenarnya ada dua. Salah satunya Sterling Falls tadi. Tapi kalau lagi musim hujan, ratusan air terjun muncul sekaligus di sepanjang tebing fjord. Hari itu kami beruntung karena cuacanya cerah. Meski katanya pemandangan saat hujan justru lebih dramatis karena banyaknya air terjun yang muncul. Kapal perlahan merapat lagi ke dermaga. Rambut berantakan, pakaian masih agak basah, tapi senyum gak pernah lepas dari wajah kami. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Queenstown, akhirnya kami benar-benar ngerti kenapa Milford Sound selalu masuk daftar destinasi terbaik di New Zealand. Sebelum balik, kami sempetin makan siang dulu. Setelah tenaga terisi, perjalanan menuju Te Anau dimulai lagi. Di Homer Tunnel, kami harus menunggu giliran masuk, karena sistem lalu lintas di sini diatur bergantian dari dua arah. Jalur dari Milford menuju Te Anau ini jauh lebih berat, soalnya nanjak cukup curam. Mobil kami sampai berasa kerja lebih keras pas lewat terowongan. Keluar dari terowongan, terlihat antrian mobil yang menuju Milford Sound. Antrian untuk masuk Homer Tunnel memang bisa sangat panjang di musim liburan. Dari sini, kami lanjut dan sempat berhenti di Eglinton Valley buat nikmatin pemandangan dan foto-foto sebentar. Dari Eglinton Valley, kami menuju Te Anau, kota kecil di tepi danau terbesar di Pulau Selatan, Lake Te Anau yang namanya sama dengan kota ini. Sampai di Te Anau, kami mampir beli beberapa kebutuhan di supermarket sebelum lanjut ke penginapan malam ini. Tujuan kami malam ini adalah Mossburn Country Park, holiday park yang ada di antara Te Anau dan Queenstown. Begitu tiba, kami langsung terkesan sama areanya yang luas banget dan terbuka. Tempat ini jadi salah satu holiday park favorit kami selama perjalanan di New Zealand. Suasananya tenang, lapang, dan nyaman buat camper van.
Yang bikin makin menarik, ada berbagai hewan yang bebas berkeliaran di area sekitar. Ada ayam, kambing, domba, sapi, alpaka, sampai burung merak yang sesekali lewat di area camping. Malam itu, kami habiskan waktu santai di dalam camper van sambil nikmatin secangkir teh hangat. Mossburn jadi tempat istirahat yang pas setelah hari sepanjang ini. Dan besok, perjalanan akan kami lanjutkan ke Dunedin.